Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ansori selaku dosen mata kuliah hadis dakwah, dan saya sendiri Nuria Daya Putri dengan NIM 040403211132 akan memenuhi tugas materi 15. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Shalawat serta salam tak lupa kita junjung tinggi kepada baginda agung yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul teks hadis tentang riwayat fleksibilitas dalam berdakwah. Dakwah merupakan sebuah langkah untuk menyiarkan agama Islam, sehingga hal ini sangatlah diperlukan untuk menyeru umat manusia agar bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdakwah terdapat tahapan dan strategi yang harus dimiliki. Selain itu, dakwah bersifat fleksibel dalam arti tidak mengikat pada waktu, tempat, objek, dan hal tertentu lainnya, baik secara perorangan ataupun kepada kelompok tertentu yang harus didakwahi. Hal itu wajib dilakukan karena jika tidak, maka Allah tidak akan berdiri tegak dan banyak umat manusia yang ingkar kepadanya. Jelaslah hal tersebut sangat miris jika sampai terjadi, sebagaimana umat-umat terdahulu yang celaka karena tidak mau beriman kepadanya. Sebagaimana ada di dalam kitab Hayatul Sahabah berisi tentang kisah-kisah Rasulullah ketika berdakwah dan juga para sahabat yang melanjutkan dakwah Rasulullah. Dalam kitab ini banyak teladan yang harus dicontoh ketika berdakwah. Sedangkan pengertian fleksibilitas ialah kemampuan beradaptasi dan bekerja dengan efektif dalam situasi yang berbeda dengan berbagai individu atau kelompok. Dalam hal ini berfokus pada kegiatan dakwah, bahwa seorang dai harus bersifat fleksibel, tidak mengikat kepada salah satu hal saja, tetapi harus bisa beradaptasi dengan lingkungan maupun antar manusia, baik individu atau kelompok. Nah, di sini terdapat beberapa klasifikasi dakwah Rasulullah SAW yang memiliki fleksibilitas yang mana diambil dari beberapa bab dalam kitab Hayatul Sahabah. Yang pertama yaitu dakwah kepada orang tertentu. Maksudnya seperti halnya kisah Abu Bakar, yaitu dapat diambil pelajaran bahwa dalam berdakwah seorang dai harus dikenal baik oleh orang yang akan didakwahi agar tiada keraguan dalam orang tersebut untuk masuk Islam, sebagaimana Abu Bakar yang merupakan sahabat dekat Rasulullah yang mengenal Rasulullah dengan baik. Selain Abu Bakar, masih banyak lagi para sahabat yang Rasulullah SAW dakwahi secara personal atau perorangan. Sahabat yang Nabi dakwahi adalah yang bersedia masuk Islam dan berbeda kisahnya satu sama lain. Adapun Nabi didakwahi tidak mau masuk Islam adalah Abu Jahal dan Walid bin Mughirah. Yang kedua, dakwah kepada sekelompok orang. Bagaimana dalam hal ini, dari kisah tersebut kita mendapat pelajaran bahwa tujuan dakwah bukan untuk mendapat harta, meraih kedudukan dan kehormatan ataupun pujian dari orang lain, melainkan benar-benar untuk menyiarkan dan mengajak umat manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam dakwah banyak cobaan yang harus dihadapi, tetapi Rasulullah memberi contoh kepada kita agar selalu tegar dan kuat. Selain itu, dakwah juga tidak bersifat memaksa, melainkan cukup membawa kabar gembira dan juga memberi peringatan. Yang ketiga yaitu dakwah di pasar. Maksudnya
Pasar merupakan tempat berkumpul banyak orang, sehingga tidak heran jika Nabi berdakwah di pasar, karena untuk mengajak manusia yang ada di tempat tersebut untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasar Dzul Majaz merupakan pasar yang berlokasi di dekat pasar Ukaz, yaitu di daerah Najas. Pasar ini buka tanggal 1 sampai 7 Zulhijjah. Dengan demikian bahwa dakwah Rasulullah SAW itu memiliki tahapan, strategi, dan manajemen yang sangat baik. Selain itu, Nabi juga memiliki fleksibilitas dakwah sehingga beliau dakwah kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sebagaimana dalam kitab Hayatul Sahabah yang mencakup kisah-kisah para sahabat yang masuk Islam karena dakwah dari Nabi. Menerangkan pula kisah dakwah Nabi kepada perorangan, kelompok, di pasar, dan situasi lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Nabi dalam berdakwah memiliki fleksibilitas yang perlu dicontoh untuk dakwah. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.